Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Manajerial Accounting. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang kedua ya, yaitu Cost Volume Profit Relationship. Nah, jadi kalau di dalam Cost Volume Profit Relationship, semua peserta didik diharapkan harus mengetahui apa sih yang namanya contribution margin. Jadi contribution margin itu adalah semua jumlah ya yang memang ada di dalam sales dikurangi dengan yang namanya variable expenses. Jadi kalau misal kita belajar kan itu sales dikurangi dengan COGS, dikurangi dengan beban. Ya kan, kalau sales kurang COGS sama dengan gross margin. Nah, tapi kalau di sini justru sales dikurangi variable expenses. Kenapa disebutnya variable expenses? Karena bukan hanya cost yang dihitung, tapi juga ada unsur expense-nya yang bersifat variabel ya. Jadi bukan yang bersifat fix. Kalau dia bersifat variabel, berarti kan dengan semakin banyak bertambahnya unit, maka total biayanya akan semakin tinggi. Beda dengan fix ya. Kalau fix justru dia tetap gitu ya, tetap total biayanya. Justru dengan semakin bertambahnya unit, maka harga per unitnya atau biaya per unitnya itu akan menjadi lebih kecil. Seperti itu. Itu namanya fixed cost. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara soal variable expenses, yaitu semua semua variable cost ya ditambah dengan variable expenses seperti itu. Apakah kalau kita bicara berarti variable cost, apakah dari material ditambah dengan direct labor, nah ditambah juga dengan variable manufacturing overhead gitu ya. Ditambah lagi dengan yang variable dari selling and administrative expense. Nah, pokoknya dia semuanya variable. Nah, itu sales dikurangi dengan variable expenses, jadilah yang namanya contribution margin. Jadi setiap satu barang yang memang kita jual itu dia akan menyumbang profitnya berapa sih ke perusahaan. Nah, itu yang harus dicari. Itu disebut sebagai contribution margin. Pertama kali kita semua harus mencari itu terlebih dahulu supaya kita tahu ya. Jadi si manajemen bisa ngerti nih, jangan-jangan setiap barang yang gue jual itu justru kayaknya malah merugikan perusahaan. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang setiap barang yang dijual ketika dia lihat, oh itu akan menambah profit, nah itu akan lebih bagus lagi gitu kan. Karena si perusahaan pasti akan memikirkan seperti itu. Dia itu jadinya akan seperti apa si perusahaannya kalau dia menjual barang lebih banyak. Apakah lebih banyak jangan-jangan lebih rugi, atau kalau misalnya lebih banyak jangan-jangan memang lebih untung. Seperti itu. Nah, jadi si cost volume profit relationship itu lebih kepada perhitungan. Kalau kita misalnya ada target profit berapa gitu ya, biasanya perusahaan gitu ya, kalau misalnya sales marketing ya mereka kan pasti dikasih target gitu. Kalau bisa target profit kita adalah 100 juta dolar. Nah, berarti kan si salesnya itu dari tim sales dan juga tim accounting pasti akan memikirkan berapa sih memang yang harus kamu capai, berapa kuantitinya, berapa sales kamu. Nah, itu akan dihitung juga di sini di cost volume profit relationship. Atau berapa sih yang namanya kalau kita mencapai break even point pada saat kita nggak ada profit. Nah, itu kan juga bisa juga dicek melalui si cost volume profit relationship ini. Atau kita juga bicara mengenai kalau misalnya ya kita udah tahu BIP-nya, lalu kita juga udah tahu target profitnya gitu ya, kuantitinya berapa gitu. Jadi memang di sini ada dua yang memang akan dihitung dari sisi unit dan juga dari sisi mata uangnya gitu ya. Jadi berapa nominalnya. Nah, kalau misalnya kita bicara cost volume profit relationship atau tadi contribution margin, perhatikan bahwa mereka yang tadinya total please diubah menjadi per unit. Gitu. Jadi akan ketahuan cost-nya atau revenue-nya itu per unit. Jadi kita akan tahu nih, misalnya kalau saya mempunyai total sales dari penjualan sepeda. Nah, ini peserta didik bisa cek di buku ya. Penjualan sepeda dia sebesar 250.000. Nah, itu saya jual 500 sepeda, berarti kan saya per unitnya adalah 500. Ya kan? Nah, sedangkan variable expense saya ternyata 300. Nah, berarti contribution margin-nya adalah 200 karena 500 salesnya dikurangi dengan variable expense-nya 300. Jadi kita ada 200. Si 200 ini adalah berarti setiap penjualan satu sepeda gitu ya, maka dia akan menyumbangkan 200 dolar gitu kepada perusahaan. Ya, itu dalam bentuk contribution margin. Ingat, kalau ada variable expenses berarti ada juga namanya fixed expenses. Tadi kan kita sudah menghitung contribution margin-nya.
Sedangkan kita belum menghitung variable expenses-nya. Makanya kalau contribution margin dikurangi dengan fixed expenses, maka itu akan menjadi net operating income. Nah itu jangan sampai lupa, karena banyak orang yang berpendapat yang penting mentok di contribution margin. Oh tidak, ada juga fixed expenses. Nah nanti kalau sudah contribution margin dikurangi fixed expenses, jadilah net operating income. Seperti itu. Nah itu yang memang susunannya seperti dipecah gitu ya. Jadi sales lalu dikurangi variable expenses, jadi contribution margin, dikurangi dengan fixed expenses lagi, jadi sama dengan net operating income. Seperti itu. Nah, kalau mau keadaan di mana BEP, break even point, yaitu pada saat si fixed expenses harus sama dengan contribution margin. Seperti itu. Nah, di dalam cost volume profit relationship, jangan lupa juga teman-teman harus mengetahui yang namanya ada unit CM, unit contribution margin, atau ada juga yang namanya contribution margin ratio atau CM ratio. Lalu ada juga dua metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui target profit dan juga BEP. Ada equation method dan juga formula method. Jadi cek PowerPoint-nya nanti untuk mengetahui lebih lanjut dan juga lebih detail. Mungkin sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di topik yang ketiga. Jaga terus kesehatan. Kita akan bertemu lagi dan juga terus belajar, tetap semangat. Sampai jumpa.